Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Dosa dan orang-orang berdosa dibinasakan. Ayat intinya diambil dari Maleakhi 4 ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya hari itu akan datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Keterangannya, meskipun setan telah terdesak untuk mengakui keadilan Allah dan sujud menyembah keunggulan Kristus, namun tabiatnya tetap tidak berubah. Roh pemberontakan bagaikan banjir besar kembali meledak. Dengan suara lantang seperti kegila-gilaan, ia menyatakan tegas untuk mengakhiri pertikaian besar itu. Waktunya sudah tiba untuk mengadakan pergumulan mati-matian yang terakhir melawan Raja Sorga. Dengan tergesa-gesa, ia masuk ke tengah-tengah mangsanya dan berusaha mengilhami mereka dengan kegeraman hatinya sendiri, serta mendorong mereka supaya meneruskan peperangan. Akan tetapi sekarang, jutaan orang yang tidak terhitung jumlahnya yang terpikat ke dalam pemberontakan, tidak seorang pun yang mengakui keunggulannya. Kuasanya akan berakhir. Orang-orang jahat dipenuhi dengan murka Allah yang mengilhami setan. Akan tetapi mereka melihat bahwa usaha mereka sia-sia, karena mereka tidak dapat menang melawan Allah. Amarah mereka menyala-nyala terhadap setan dan mereka yang telah menjadi agen dalam penipuannya. Dan dengan amarah yang kegila-gilaan, mereka beralih kepada orang-orang itu. Berkata Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, maka sungguh aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas, yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja. Dan semarakmu dinajiskan, engkau diturunkan ke lubang kubur, engkau mati seperti orang yang mati terbunuh di tengah lautan. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Ke bumi kau kulemparkan kepada raja-raja, engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Yehezkel 28 ayat 6-8 dan ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Api pun turun dari Allah keluar dari sorga. Bumi ini akan pecah, perkakas-perkakas yang tersembunyi jauh dalamnya meledak keluar. Nyala api yang meledak keluar dari dalam celah bumi yang pecah lebar-lebar. Semua batu-batu terbakar dengan api. Harinya sudah tiba bahwa akan terbakar bagaikan bara perapian. Unsur-unsur bumi akan cair dengan sangat panasnya. Demikian pula bumi dan segala yang terdapat di dalamnya akan terbakar hangus. Dosa dan orang-orang berdosa dibinasakan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menyatakan bahwa pada akhirnya dosa, orang-orang berdosa, dan penghulu dosa itu yang membawa banyak jiwa terjerumus dalam dosa itu, yaitu setan, malaikat-malaikatnya, agen-agennya, akan dibinasakan oleh murka Allah itu, oleh api dan belerang, akan terbakar
sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Untuk itu, selama masih ada kesempatan, ketika kita mendengarkan amaran kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari putuskan untuk memilih berada di pihak Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk tinggal bersama-sama dengan Kristus sepanjang kekekalan. Dan dengan pertolongan Tuhan sajalah, maka kita akan dimampukan melewati setiap tantangan dan bisa kedapatan setia ketika Dia datang di kali yang kedua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa pada akhirnya setan, agen-agennya, orang-orang berdosa, bahkan dosa sekalipun akan dibinasakan dari permukaan bumi ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mau rindu memilih berada di pihak Tuhan untuk mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, dalam sakit penyakit, dalam duka cita, atau dalam keadaan apapun yang kami sedang gumuli saat ini, kiranya Allah yang Maha Baik terus menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami dan menuntun kami agar kami semuanya bisa merasakan indahnya untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau hingga Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.